Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh, nisepuh, dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Kiai Haji Saifuddin LCMA yang kami hormati seluruh jamaah salat Jumat Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami hormati segenap santri tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, serta para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berjumpa kembali di pengajian siang tafsir tematik edisi Jumat. Untuk itu, alhamdulillah hadirin telah hadir bersama kita beliau Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Insyaallah kajian siang pada siang hari ini mengusung tema diksi istri dalam Al-Quran, yaitu sohibah. Untuk itu bagi para jamaah dan juga bagi para santri yang nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada beliau, dan juga bagi para pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul serta para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka kajian siang pada siang hari ini dengan bacaan umil kitab Liridhoillah wali syafaati Rasulillah bibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian tafsir tematik bersama Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung, di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais MAJT TV yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, yaitu seri yang ke-6, kita masih akan membahas tentang konsep istri di dalam Al-Quran. Dengan kata lain, bagaimana Al-Quran berbicara tentang istri, yang dalam hal ini yaitu melalui lafaz yaitu sohibah. Sebagaimana kita ketahui, ada 3 lafaz atau 3 diksi yang digunakan oleh Al-Quran untuk menunjuk arti istri. Yang pertama adalah imro'ah dan derivasinya termasuk juga an-nisa. Kemudian yang kedua itu adalah zauj, ya, zauj dan derivasinya yaitu termasuk azwaj dan juga zaujah. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas di sini yaitu sohibah. Sohibah ini juga digunakan oleh Al-Quran untuk menunjuk kata istri. Berbicara tentang lafal sohibah, ini adalah dalam bentuk isim fa'il, ya, dari sohiba yashabu.
seseorang menemani. Seseorang menemani. Kalau kita lihat dari makna etimologi dari kata sohibah atau makna etimologi dari kata suhbah, maka kita bisa menangkap suatu makna bahwa sohibah atau sohib itu adalah teman, tapi pertemanannya itu tidak begitu erat, ya. Pertemanannya itu tidak begitu erat. Beda dengan az-zamil. Kalau az-zamil atau az-zamalah, az-zamil itu adalah teman yang sejawat atau teman rekan kerja, misalnya itu pakai az-zamil. Ada juga as-sadiq. As-sadiq itu teman yang agak erat, ya. Karena kita bisa merujuk dari masdarnya, yaitu as-sadaqah, bukan as-sadaqah, ya. Tapi as-sadaqah artinya apa? Ada kejujuran di situ. Ada kejujuran di antara dua orang yang melakukan persahabatan. Nah, kita bisa melihat juga di dalam Al-Quran, yaitu penggunaan kata sahib. Misalnya, was-sahibi bil jam. Was-sahibi bil jam itu artinya apa? Itu artinya adalah teman dekat. Tapi pakai kata as-sahib, karena apa? Karena ini berbicara yaitu tentang infak. Siapa sih orang yang kita beri infak? Siapa sih yang kita beri santunan? Siapa sih yang kita beri tali asih? Berupa uang, berupa harta, dan seterusnya. Nah, di antaranya adalah was-sahibi bil jam. Artinya apa? Artinya adalah yang penting orang tersebut itu adalah orang yang secara hubungan itu adalah dekat dengan kita. Permasalahan tentang bagaimana emosi, bagaimana jiwa antara kita dengan si teman tersebut, itu tidak dimaksudkan di sini. Demikian juga kita bisa melihat misalnya ma bisahibihim min jinnah. Dan teman mereka, teman orang-orang musyrik itu bukanlah orang yang mempunyai penyakit gila. Yang dimaksud di sini adalah kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dalam konteks ini itu disebut sahibnya orang-orang kafir, sahibnya orang-orang musyrik. Nah, di sini kita bisa melihat sejauh mana sih kesahiban atau persahabatan antara Nabi Muhammad dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Tentu saja persahabatannya itu adalah persahabatan lahiriah, bukan as-suhbah al-imaniyah atau as-suhbah al-qalbiyah, tidak. Tapi cuman as-suhbah al-zahiriyah, yaitu persahabatan yang sifatnya adalah lahir. Demikian juga kita bisa melihat ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Misalnya Nabi Yusuf berkata kepada dua temannya yang kebetulan sama-sama dipenjara dalam satu sel dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah, teman Nabi Yusuf, yaitu dua orang narapidana yang sama-sama dipenjara bersama dengan Nabi Yusuf, oleh Nabi Yusuf itu disebut dengan sahib. Kenapa disebut dengan sahib? Ya, jenenge narapidana. Sedekat apapun narapidana itu pasti mempunyai latar belakang kasus yang berbeda, mempunyai latar belakang agama yang berbeda.
mempunyai latar belakang keimanan yang berbeda. Oleh karena itu Al-Quran menyebut sebagai sahib. Kemudian, nah ini dikisah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian berhenti di Gua Thawr, ya, Gua Thawr. Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar dalam konteks ini, dalam peristiwa ini, itu disebut dengan sahib. Disebut dengan sahib. Kenapa demikian? Karena biarpun bagaimana kadar keimanan antara Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar itu memang berbeda. Dan dalam kisah bagaimana beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, bagaimana beliau bersembunyi dengan Abu Bakar, lari kemudian sembunyi, lari kemudian sembunyi, kemudian tinggal beberapa hari di Gua Thawr. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah bentuk dari as-suhbah, bentuk dari kebersamaan, bentuk dari persahabatan. Nah, itu adalah beberapa rujukan yang bisa kita ambil, yaitu di dalam Al-Quran. Nah, sekarang orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka beriman yaitu pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, itu disebut dengan sahabat. Disebut dengan sahabat. Ini bagaimana? Apakah kebersamaan atau persahabatan mereka dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu hanya persahabatan yang sekedarnya saja? Ya, tentu saja tidak. Atau tepatnya adalah tidak semua orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup itu mempunyai kadar persahabatan yang sama. Oleh karena itu, demi menjaga perbedaan-perbedaan, misalnya ya, ada yang beriman kepada Nabi padahal sebetulnya dia itu munafik. Ada yang beriman kepada Nabi padahal keislamannya atau ibadahnya itu sangat minim. Ibadah mereka itu sangat bolong-bolong misalnya. Nah, untuk mengcover atau supaya orang-orang yang kadar keimanannya rendah, supaya orang-orang yang di dalam beribadah itu tidak begitu maksimal, artinya cuma minimalis, masuk dalam kelompok orang yang bersahabat dengan Nabi, maka semuanya disebut dengan as-sahabah. Disebut dengan sahabat. Nah, tapi yang perlu kita catat, yang perlu dicatat adalah bahwa Nabi Muhammad SAW kepada banyak sahabat itu juga menyebut atau memberikan predikat kepada mereka dengan sebutan yang lebih akrab. Misalnya Sayyidina Ali itu disebut dengan sebagai wali, wawafi, ya, sebagai orang yang akan menggantikanku misalnya ya. Kemudian
Nabi Muhammad berkata kepada salah seorang sahabat, almar'u ma'aman ahabba, atau anta ma'aman ahbabta. Dan juga seringkali Nabi Muhammad bersabda kepada sahabatnya, uhibbuka, uhibbukum. Artinya apa? Banyak sahabat yang di samping mendapatkan gelar atau mempunyai gelar yaitu as-sahabah, mereka juga mendapatkan gelar yaitu sebagai ahibba, sebagai orang-orang yang dicintai oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara mereka itu yang disebut sebagai ahlul bait. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Siti Fatimah, Sayyidina Ali misalnya. Bukan hanya sekedar sahabat, tapi juga ahlul bait. Salman Al-Farisi juga disebut sebagai ahlul bait. Abu Bakar dan Umar disebut sebagai khulafa, sebagai pengganti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, penyebutan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketika beliau masih hidup dengan sebutan sebagai sahabat, itu tidak menunjukkan bahwa Abu Bakar persahabatannya itu cuman artifisial, persahabatannya itu cuman zahir saja dengan Nabi, tidak. Sayyidina Umar disebut sebagai sahabat Nabi, itu tidak berarti kemudian persahabatannya dengan Nabi itu hanya lahiriah saja, tidak. Karena apa? Para sahabat besar, sahabat ahlul Badar, sahabat ahlul Uhud, sahabat-sahabat yang berjuang fisabilillah, di samping mereka itu mempunyai gelar sahabat, juga mereka mempunyai gelar yaitu al-mubasysyaruna bil jannah, mempunyai gelar asy-syuhada, mempunyai gelar as-salihin, mempunyai gelar as-siddiqin, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sekarang kita kembali kepada pembahasan kita, yaitu tentang bagaimana Al-Quran berbicara tentang sahibah, berbicara tentang konsep istri melalui lafal yaitu sahibah. Pertama-tama kita bisa melihat yaitu di dalam surah Al-An'am ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ardh. Anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ini terkait dengan tuduhan orang-orang musyrik bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak. Yang dimaksud dengan anak di sini kalau versi orang-orang musyrik itu adalah para malaikat. Para malaikat itu diilustrasikan sebagai putri-putri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu menggambarkan Allah itu semacam raja diraja yang sangat megah, kemudian mempunyai sekian banyak putri, mempunyai sekian banyak pengawal dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantahan yang pertama,
Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Dengan kata badi'. Badi' itu artinya adalah penciptaan sesuatu yang belum ada contohnya, dan penciptaan itu adalah berhasil dalam bentuk yang sangat indah. Itu badi'. Jadi ini memberikan isyarat bahwa Allah itu bisa menciptakan langit dan bumi dengan sedemikian megah. Dan Allah sendiri dalam keadaan mufrad, dalam keadaan esa menciptakan langit dan bumi. Dengan kata lain, apa perlunya? Apa perlunya Allah mempunyai istri? Apa perlunya Allah itu mempunyai pendamping? Wong Allah itu sudah bisa menciptakan sesuatu yang lebih indah daripada sekedar pendamping. Yang kedua, logika yang disampaikan oleh Al-Quran bahwa Allah tidak mungkin mempunyai pendamping, tidak mungkin mempunyai istri, yaitu terkait dengan anak. Para malaikat itu tidak bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Kenapa demikian? Karena Allah itu tidak mempunyai istri. Jadi ini bantahan yang menggunakan dalil atau logika yang digunakan oleh orang-orang musyrik. Dengan kata lain seperti ini ya, wahai orang-orang musyrik, kalian tahu nggak apa itu anak? Ketika dia menjawab, anak itu adalah hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hasil hubungan antara suami dan istri. Oke, kita pegang ya. Logika kamu, wahai orang musyrik, bahwa anak itu adalah hasil hubungan antara suami dengan istri. Hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya adalah, apakah kamu bisa membuktikan bahwa Allah mempunyai istri? Wahai orang-orang musyrik, apakah kamu bisa membuktikan bahwa Allah itu mempunyai istri? Jadi nek cara Jawa nih, nek para malaikat itu kamu anggap sebagai putri-putri dari Allah Subhanahu wa taala. Lah terus simboke sapa? Bojone Gusti Allah sapa? Di sini kecerdasan Al-Qur'an, Al-Qur'an ya cerdas ya. Kecerdasan Al-Quran adalah membantah dalil orang-orang musyrik menggunakan dalil mereka. Nah, ini namanya bantahan yang paling hebat. Bantahan yang paling hebat itu adalah ketika kita bisa membantah orang lain menggunakan dalil mereka. Nah, kita fokus pada kata yaitu walam takun lahu sahibah. Padahal dia tidak mempunyai istri. Istri atau di dalam surah Al-An'am ayat 101. Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an yaitu memilih diksi sahibah. Bukan kata zauja, bukan kata zauj, bukan pula kata imro'ah. Kenapa demikian? Karena sahibah itu, kalau dalam konteks ini ya, dibandingkan zaujah dan imro'ah, itu hubungannya itu adalah yang paling jauh. Hubungannya itu yang paling renggang.
Jadi yang nomor satu, yang paling rapat, yang paling erat. Yang paling erat itu adalah zaujah. Kemudian yang agak erat itu adalah imro'ah. Sementara yang agak jauh itu adalah sohibah. Jadi ini logika juga yang dipakai. Ketika anak itu muncul dari hubungan antara suami dengan istri, antara zauj dengan zaujah, antara rojulun dengan imro'ah. Boro-boro Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai imro'ah, boro-boro Allah mempunyai zaujah, sohibah saja Allah itu tidak punya. Bukan tidak punya karena tidak mampu. Sohibah saja Allah itu tidak memerlukan. Sohibah saja itu Allah tidak memerlukan. Makanya ada orang yang ngeyelan itu ya. Kalau memang Allah itu berkuasa, apakah Allah berkuasa untuk menciptakan anak? Apakah Allah berkuasa untuk menciptakan istri untuknya? Jadi padha wae sing jenenge novel. Kalau novel itu bisa apa saja. Apakah dia itu bisa mentel ngemik? Ya wis ra. Ya wis enggak level. Ya wis enggak level lah ya. Wis ora level le. Fal kowe iso mentel ra misalnya ya. Iso ngemik ra kowe. Yo iso sih iso tapi tidak mungkin dilakukan, terlalu remeh. Pak Jokowi iso macul gak? Yo iso sih iso tapi apa gunane ya lah. Jadi logika yang dibangun oleh Al-Quran adalah kalau sohibah saja Allah itu tidak punya, tidak membutuhkan. Nah apalagi imro'ah, apalagi zaujah. Dengan demikian ketika Allah tidak mempunyai zaujah, tidak mempunyai imro'ah, tidak mempunyai sohibah, wabittali, maka konklusinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai anak. Baik, selanjutnya yaitu di dalam surah Al-Jin ayat 3. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Apa logika yang dibangun oleh Al-Quran? Di dalam surah Al-Jin ayat 3. Uang kok isih butuh anak. Iku artine dekne itu belum bisa mandiri. Orang kok masih membutuhkan istri. Itu artinya keagungannya itu masih ada catatan. Ibaratnya ya, apa sih bedanya antara wong lanang karo wong wadon? Wong wadon itu adalah orang yang bagusnya penampilan mereka itu kalau ada aksesoris. Ada aksesoris, pakai make up, pakai apa jenenge? Skincare. Pakai skincare, pakai bulu mata palsu dan sebagainya. Semakin orang itu menaruh aksesori terhadap diri mereka,
itu sebetulnya bahwa mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu adalah serba kekurangan. Serba kekurangan. Makanya ada iklan ya, iklan rokok atau iklan apa gitu ya. Jadi dia berjalan tidak pakai baju, tidak pakai kaos. Karena apa? Dia sudah pede dengan tubuhnya. Saya tidak perlu baju karena baju itu aksesoris. Saya sudah indah sehingga tidak perlu pakai baju, tidak perlu pakai kaos. Ini hanya iklan ya. Ini hanya iklan. Ya demikian juga. Ono wong kok isi membutuhkan anak. Itu artinya dia itu masih dependen, masih tergantung kepada pihak lain. Wong kok masih membutuhkan istri, itu artinya dia itu masih bergantung kepada orang lain. Pas udan kademen tidak bisa mengatasi diri sendiri ya. Bengi-bengi turu dhewean tidak bisa mengatasi diri sendiri. Rifki bingung apa maksudnya. Tapi ketika orang itu ya kemandiriannya itu sudah sempurna, maka tidak butuh hal-hal lain. Dan di alam dunia, alam manusia sekarang ini, Allah itu sudah memberikan contoh. Sudah memberikan contoh. Orang-orang Jepang. Orang-orang Jepang itu sudah ada di dalam fase yaitu kemandirian. Sehingga tidak butuh sing jenenge pasangan. Jepang itu. Oleh karena itu angka kelahiran itu kononnya sampai 0, sekian persen itu ya per tahun ya, pertumbuhannya itu. Pemerintah bingung, ini enggak ana wong lahir, piye wong lahir? Kawin ora ana, ora dodoyan kawin. Ora dodoyan kawin. Karena orientasi hidupnya itu tidak lagi sing jenenge hubungan biologis dan sebagainya dan sebagainya. Nek pengen piye wis ana alat-alat apa sex toy ana wis tunggu wis cukup. Wong Jepang. Iki sing wong anu ya. Ada contoh lagi yaitu para sufi. Orang sufi kalau sudah taraf yaitu napa jenenge mukasyafah. Sudah taraf yaitu musyahadah. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan yaitu musyahadah mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Oleh karena itu ya, para wali ya, para wali. Itu di Jawa Tengah ya ada, Jawa Timur ya ada, Pekalongan ada ya. Para wali itu ada yang nek kanggo apa iku jenenge? Kanggo nemoni tamu itu menyuruh khodamnya yang mirip sekali dengan dia. Kon mulang, kon nemoni tamu dan sebagainya. Ya dia kemana? Jasadnya yang asli itu musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan manusia itu tidak peduli lagi. Apa meneh bojo, apa meneh anak, tidak peduli. Karena cinta sejatinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, logikanya bagaimana? Kalau alam manusia ketika sudah mendapatkan suatu keindahan tertentu, itu sehingga tidak membutuhkan orang lain, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong menungso wae, manusia saja itu banyak yang tidak membutuhkan pasangan. Banyak manusia, para aulia, para sufi,
itu yang tidak membutuhkan manusia karena ada satu titik keindahan, titik keistimewaan dan titik kenyamanan, yaitu ketika bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu maha tinggi, nah sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Jadi orang yang masih butuh kepada orang lain, itu kan ketika dia itu setara dengan orang lain. Mencukupi suatu kebutuhan tidak bisa dilakukan sendiri kecuali ada share dengan orang lain. Ketika dia itu semakin tinggi, semakin tidak butuh dengan mereka, semakin tidak butuh dengan mereka, maka dia akan bisa mandiri. Dan manusia itu disebutnya semacam itu ya. Ketika bayi, dia itu sangat membutuhkan orang tuanya, orang sekitarnya, untuk sekedar minum, untuk sekedar makan, untuk sekedar pipis. Ketika sudah kanak-kanak, sudah bisa berjalan, untuk makan dia sudah tidak butuh dengan orang lain. Untuk pipis barangkali masih dibantu. Ketika sudah remaja, makan dia bisa sendiri. Kemudian pipis sudah bisa sendiri. Akan tetapi dia belum bisa, yaitu mengadakan makanan. Ketika sudah dewasa, dia sudah bisa mengadakan makanan. Tetapi makanan itu dia tidak bisa menciptakan sendiri. Nah, kalau lanjut dan sebagainya, lanjut dan sebagainya, orang itu akan semakin tinggi, orang itu akan semakin mandiri dan tidak butuh kepada orang lain. Makanya di dalam surah Abasa itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Kelak dari kiamat, orang itu akan sampai kepada puncak ego yang dia miliki. Puncak ego yang dia miliki. Dan itu sebetulnya adalah sejatinya manusia. Sejatinya manusia, jadi ya kalau dibuat yang namanya sebuah siklus gitu ya, sebuah siklus. Bahwa puncak manusia itu adalah kemandirian. Tapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan dia itu menjadi sosok yang sangat tergantung dengan orang lain. Yaitu apa? Ketika dia menjadi bayi atau lahir. Tapi lama-lama dia itu akan sampai kepada puncaknya. Nah, ketika orang itu semakin tidak butuh dengan orang lain, tidak butuh dengan orang lain. Nah, ini ada dua kemungkinan. Ada kalanya adalah kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Tidak demikian. Bahwasanya manusia itu akan berbuat sewenang-wenang ketika dia sudah tidak butuh dengan orang lain dan menganggap bahwa dia sudah bisa mencukupi semuanya sendiri. Itu kemungkinan yang pertama. Tetapi ketika kemandirian orang itu adalah berdasarkan sinaran dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang tumbuh adalah dia akan semakin asih, semakin sayang kepada orang lain. Tapi memang begitu. Orang itu mempunyai siklus semacam itu. Nah,
Kembali lagi saya katakan, kalau manusia itu mempunyai siklus dari sangat butuh kepada orang lain menjadi tidak butuh dengan orang lain, itu manusia itu bisa dan mengalami fase semacam itu, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha, dan Allah adalah qiyamuhu binafsihi. Nah, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada? Oh iya, moga. Baik, kami ucapkan terima kasih atas penjelasan tentang materi pada siang hari ini, yaitu Shohibah. Untuk itu kembali membuka kesempatan bagi para santri dan juga para jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada? Belum, kita masuk kepada pertanyaan yang dari pendengar setia Radio Dais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Perkenalkan, nama saya Irfan. Izin bertanya, bagaimana menjadi seorang istri yang baik di mata suami sesuai apa yang ada di dalam Al-Quran? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Izin bertanya, dari apa yang saya pahami tadi dari penjelasan Shohibah itu terpisah antara hubungan lahir dan maupun fisik. Batin dan fisik itu terpisah. Nah, apakah istri yang sudah di luar hubungan pernikahan atau katakanlah mantan istri itu termasuk Shohibah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Bagaimana istri itu bisa menjalankan perannya dengan baik ya? Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa kita diciptakan menjadi laki-laki, kita diciptakan menjadi perempuan, kita diciptakan menjadi orang yang berilmu, kita diciptakan menjadi orang yang bodoh, kita diciptakan menjadi ini, itu, ini, itu. Itu hanya peran yang tidak menunjukkan bahwa itu adalah kadar kemuliaan. Artinya apa? Ketika kita menjadi presiden, bupati, camat, dan sebagainya, itu belum dianggap bahwa kita itu adalah orang yang mulia. Akan tetapi ketika kita bisa menjadi bupati yang bertakwa, menjadi wali kota yang bertakwa, menjadi pejabat yang bertakwa, maka di situ itulah kita baru bisa disebut sebagai orang yang mulia. Demikian juga ketika kita menjadi pedagang, itu bukan berarti kita itu kurang mulia atau derajatnya rendah, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan. Tapi ketika kita bisa menjadi pedagang asongan yang bertakwa, maka di situ itulah kemuliaan bisa kita dapat. Nah, demikian juga kita berperan sebagai istri. Kita berperan sebagai istri, menjadi istri yang baik. Itu adalah ketika kita bisa menjadi zaujah. Kita bisa menjadi zaujah. Bagaimana Siti Hawa, meskipun dia adalah perempuan, tapi ketika Allah murka, maka dia juga siap untuk menerima tanggung jawab atas kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika dicontohkan bagaimana Rasulullah SAW adalah sosok yang lebih memperlihatkan akhirat, maka istri-istri beliau itu juga diperintahkan untuk menyesuaikan itu. Karena apa? Karena yang namanya kekayaan atau
maupun kemiskinan, derajat tinggi maupun derajat yang rendah, masalah duniawi, itu hanya masalah peran. Itu masalah peran. Nah, yang tidak baik adalah ketika Allah memberikan kepada si istri suami yang serba kekurangan di dalam ekonomi, kok kemudian si istri tidak bisa menjalankannya dengan baik, protes dan sebagainya, maka bisa dikatakan dia adalah bukan istri yang baik. Di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah, di situ memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencontohkan bagaimana perempuan itu boleh protes tentang suami. Protes tentang suami. Tapi dalam hal apa? Yaitu dalam hal ketika si suami itu tidak bersikap adil. Adil dalam hal apa? Yaitu tidak dia itu, yaitu masalah itu ya. Masalah si suami itu semena-mena di dalam masalah hubungan intim. Jadi kalau lagi bosan kemudian aku gak mau sama kamu misalnya. Ujuk-ujuk besoknya kemudian mendekati lagi istrinya misalnya. Ketika si istri protes kepada Nabi Muhammad SAW, nah, Allah memberikan afirmasi, memberikan persetujuan kepada si istri itu. Akan tetapi, tidak ada di dalam Al-Quran bahwa para istri ketika protes masalah kekurangan ekonomi, ya, kekurangan ekonomi kemudian disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada memang di dalam hadis bagaimana Hindun istri dari Abu Sufyan itu protes kepada Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi, bolehkah saya mengambil uang dari yang dimiliki oleh Abu Sufyan? Kenapa? Karena Abu Sufyan orangnya adalah pelit. Kemudian Rasulullah bersabda, ambillah secukupnya. Jadi bukan karena si suami itu memang tidak punya, kemudian Nabi memperbolehkan istri meminta yang macam-macam. Akan tetapi yang diperbolehkan adalah ketika si suami itu punya tapi pelit, maka si istri boleh kemudian menggugat dan sebagainya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa menjadi istri yang baik itu adalah memerankan peran istri sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan kondisi suami. Jenenge suami sudah bekerja pontang-panting, ternyata hasilnya ya cuma segitu-gitu saja. Ya jangan minta macam-macam, jangan minta macam-macam. Kemudian yang kedua, apa tadi? Lupa saya. Untuk yang kedua itu kenapa dalam penjelasan sohibah hubungan perkawinan yang sudah oh iya betul. ini sebetulnya ini sebetulnya banyak diakui oleh orang-orang yang sudah bersuami istri sampai puluhan tahun, sampai kakek nenek dan sebagainya. Ya. Jadi gini, ketika masih pengantin baru itu sangat serasi ibarat Mimi lan Mintuno ya, ibarat Rama dan Sinta, ibarat Romeo dan Juliet. Nah, di dalam Al-Quran itu diibaratkan sebagai zauj dan zaujah. Akan tetapi ketika sudah berlangsung 3 tahun, 4 tahun,
ada masalah ekonomi, masalah ini, masalah itu dan sebagainya. Maka posisinya bukan lagi zauj dan zaujah, tapi sudah rojulun dan imro'ah. Tapi setelah mempunyai cucu, kemudian kehidupan menjadi stabil. Ada wise, ada bijaksana di antara kedua orang tersebut. Akan tetapi, ketika orang sudah 50 tahun hidup bersama misalnya ya, sudah tidak mementingkan lagi apa itu sing jenenge Romeo dan Juliet, ini itu dan ini itu. Artinya hubungan antara suami istri itu bisa dikatakan wis dadi kaya konco, ya kan? Menjadi seperti teman. Jadi orang yang tua, wong tua gitu ya, itu kaya konco, mlaku bareng. Wis itu adalah puncak kenikmatan yang mereka miliki. Mangan sing penting ana sing ngonconi. Makanya kadang ana wong duda umur 70 tahun, 80 tahun ditinggal mati oleh istrinya. Kok kemudian nikah lagi? Dilalai sing digoleki iku ya bukan kemudian perempuan usia 25 tahun, tidak. Tapi ya wis tua, padha-padha 70 tahun. Lho ngopo to, Mbah? Padha-padha golek bojo mbok golek sing enom. Enggak. Aku sudah tidak memerlukan zaujah, tidak memerlukan yaitu imro'ah. Yang aku perlukan itu adalah sohibah. Mungkin konco tok, mangan ana sing ngonconi, turu ya wis ana sing ngonconi. Tidak perlu dibayangkan wis tuwek-tuwek terus nglakoni apa enggak. Sing penting ana koncone wis iku tok. Daripada mau sekedar guling misalnya ya. Yang penting ana ana menungso iso ambekan is. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian tafsir tematik siang hari ini telah selesai. Semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita tutup kajian siang pada Jumat kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa kafartul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam. Wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.